Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang kedua, sifat kimia dan sifat fisika. Di video ini kita akan membedakan apa yang dimaksud dengan sifat kimia dan juga sifat fisika ya. Oke, jadi sifat kimia itu adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Nah, sifat kimia ini nggak gampang dilihat, tidak mudah untuk diamati. Dan sifat kimia ini berhubungan dengan pembentukan zat baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat slide yang berikutnya. Contohnya adalah pada cabai ya. Cabai ini pada mulanya berwarna hijau. Lantas Allah Subhanahu wa taala berikan sunatullah, lama kelamaan cabai itu akan berubah menjadi warna merah. Maka dalam buah cabai itu terjadi satu reaksi yang dia mengubah warna dari hijau menjadi merah. Nah, perubahan warna atau berubah warna ini merupakan reaksi kimia. Nah, ada juga teman-teman, salah satu ciri dari perubahan kimia itu adalah perubahan suhu. Contohnya kalau teman-teman tumpahkan fiksal ke lantai, maka lantai itu akan menjadi hangat ya, karena ada reaksi antara fiksal dengan air. Jadi ada perubahan suhu. Kemudian ciri berikutnya itu adalah mudah terbakar ya, dan juga terbentuk zat baru. Coba perhatikan gambar api unggun di samping itu. Nah, kayu yang sudah terbakar, maka proses pembakaran itu adalah proses perubahan kimia. Karena dia menghasilkan zat baru, berupa apa? Ya, berupa arang warna hitam, dan juga dia menghasilkan zat baru yaitu asap. Jadi, ciri dari perubahan kimia ini, perubahannya itu tidak bisa dikembalikan. Dari kayu yang terbakar, berubah menjadi arang atau abu, lantas dari abu ataupun arang itu tidak bisa dikembalikan menjadi kayu. Nah, itu ciri dari perubahan kimia. Jadi dia tidak bisa dikembalikan. Semen dicampur air. Ya, perubahan kimia. Karena kalau sudah mengeras, ia tidak bisa dikembalikan lagi menjadi semen dan juga air. Nah, proses pembusukan itu juga termasuk perubahan kimia. Tomat membusuk, nggak bisa kan dikembaliin kan, dari tomat busuk dikembalikan menjadi tomat yang segar. Kemudian juga paku yang berkarat, ya, dari paku yang tadinya kuat, mengkilap, lantas setelah beberapa lama, biasanya karena kena air hujan atau zat asam, itu dia akan berkarat. Nah, proses perkaratan itu pun itu merupakan perubahan kimia. Bom, nah bom itu juga termasuk perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, itu adalah perubahan yang lebih gampang untuk diamati. Jadi perubahan fisika itu dia tidak mengubah komposisi kimia zat tersebut. Contohnya gini, misalnya kopi ditumbuk. Jadi itu hanya berubah bentuknya saja. Dia tidak mengubah unsur kimianya. Beras ditumbuk menjadi tepung. Yang berubah hanya bentuknya saja. Batu dipecah-pecah. Lantas dia memang berubah bentuknya. Ini semuanya memang tidak bisa dikembalikan kepada bentuk semula, tetapi dia tidak mengubah unsur kimianya. Dia hanya mengubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, ini disebut dengan perubahan fisika ya. Pada lilin misalnya, lilin yang meleleh itu pun hanya berubah bentuknya saja teman-teman. Jadi tidak mengubah zat kimia pada lilin. Nah, kalau pada lilin yang terbakar itu sebetulnya terbakar kan sumbunya ya. Nah, pada sumbunya, sumbu yang tadinya putih itu terbakar lantas berubah menjadi abu atau berubah menjadi warna hitam. Nah, pada sumbunya itu terjadi perubahan kimia. Tetapi kalau pada lilinnya itu terjadi perubahan fisika. Begitu.
Oke, soal kedua. Pada suatu siang, Dinda membeli semangkuk es krim yang ingin dinikmati di rumahnya. Jadi ceritanya Dinda beli es jam 4:30 ya, habis sholat asar. Kemudian sesampainya di rumah, Dinda kecewa melihat esnya menjadi cair. Nah, ketika buka dilihat, kok sudah cair. Peristiwa tersebut tergolong perubahan apa? Perubahan itu hanya dua ya, fisika atau kimia. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada es krim itu yang berubah kan wujudnya saja. Dari yang tadinya padat berubah menjadi cair, tapi tidak mengubah komposisi kimianya. Rasanya tetap manis, ya. Hanya saja yang berubah wujudnya. Jadi ini adalah perubahan fisika. Oke, soal nomor 3 Ustadz minta antum teman-teman jawab ya. Perubahan-perubahan berikut termasuk perubahan kimia, kecuali. Yuk, kecuali yang mana? Silahkan diisi di kolom komentar. Kalau soal nomor 4 ini tadi sudah dijelaskan ya. Lilin mengalami perubahan fisika dan kimia saat dibakar. Perubahan kimia ditunjukkan pada ya lilin yang berubah bentuk. Kalau lilin yang berubah bentuk, meleleh, melunak, itu semuanya termasuk perubahan fisika karena dia tidak mengubah komposisi kimianya. Yang berubah hanya wujud atau bentuknya saja. Sementara sumbu yang dibakar itu adalah perubahan kimia karena yang tadinya benang dia berubah menjadi arang atau abu. Berarti dia sudah terjadi perubahan pada komposisi kimia sumbunya. Nah, ini adalah perubahan kimia. Oke, jawabannya adalah D ya. Nah, kalau soal yang kelima ini kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Peristiwa berikut yang termasuk perubahan kimia adalah pelarutan. Pelarutan itu contohnya misalnya gula dilarutkan atau garam dilarutkan ke air. Nah, itu perubahan fisika atau kimia? Perubahan bentuk es yang mencair, perubahan kimia atau fisika? Penggorengan. Ini maksudnya misalnya pisang goreng ya, dilumuri dengan tepung, kemudian digoreng. Itu perubahannya kimia atau fisika? Peleburan. Peleburan itu es yang meleleh misalnya. Es yang meleleh itu perubahan fisika atau perubahan kimia. Oke teman-teman, soal nomor 3 dan 5 silakan jawab di komentar ya. Oke, demikian untuk indikator yang kedua. Nanti kita lanjutkan lagi di video yang ketiga.